Di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang jasa per titik dari teknisi listrik ya. Ini sebenarnya kurang teman-teman. Tapi anggap saja segini untuk jasa per titiknya, yaitu 200.000. Dengan di sini sudah saya jelaskan juga ada jaminan instalasinya aman, bersertifikat dan full garansi gitu jika terjadi apa-apa. Nah, di sini juga saya rincikan harga dasarnya, bobok tembok berapa, piping conduit berapa, tarikan kabel dan sambung kabelnya. Sudah saya jelaskan juga di sini. Akan tetapi ada yang nyeleneh, ada yang berkomentar di TikTok, di Instagram, di Facebook kayak gini bilangnya. Nah, tinggal nyambung kabel doang kok mahal. Nah, kayak gitu. Kalau konsumen sih wajar-wajar aja ya bilang kayak gini, karena kan konsumen rata-rata pengennya murah gitu kan. Tapi saya harap di sini konsumen itu mengerti lah. Seorang teknisi listrik itu tidak gampang, butuh belajar bertahun-tahun teman-teman. Jadi jika konsumen pengen yang murah, ya silakan dipasang sendiri ataupun panggil tukang yang tidak bisa menjalankan apa itu teknisi listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang harus dimengerti dan dipahami oleh teknisi listrik itu, bukan hanya sekedar nyambung kabel doang teman-teman. Jadi di sini teknisi listrik itu teman-teman harus apa? Yaitu yang pertama harus punya sertifikat K3 dan K2. Apakah konsumen yakin memberikan pekerjaannya kepada yang tidak punya sertifikat K3 atau K2? Sebenarnya banyak juga yang berkomentar di Instagram, di TikTok saya, seorang teknisi juga. Saya tidak punya sertifikat K3 atau K2, tapi pekerjaan saya rapi. Iya, gak apa-apa. Saya pahami, saya maklumin tidak punya sertifikat K3 dan K2. Tetapi ini saya membicarakan tentang standarnya, teman-teman. Jadi standarnya teknisi listrik itu harus mempunyai sertifikat K3 dan K2. Supaya ya apa? Supaya aman instalasi rumahnya. Apa seorang konsumen itu yakin memberikan tugasnya atau kelistrikannya itu kepada orang yang tidak punya sertifikat? Ini saya bukan menjatuhkan teknisi ya, tetapi demi kestandaran nasional gitu. Kalau punya sertifikat kan setidaknya dipercaya oleh konsumen. Dan membuat sertifikat pun tidak mudah teman-teman. Itu banyak ujiannya, banyak skill-skill yang harus dikeluarkan. Tidak hanya sekedar punya sertifikat, dan biayanya pun sangat mahal teman-teman untuk sertifikat itu. Jadi ya seorang teknisi listrik itu harus mempunyai sertifikat K3 dan K2 supaya aman rumahnya, supaya benar-benar mengikuti standar K3 dan K2. Oke? Selanjutnya teknisi listrik itu ya harus mempunyai kemampuan instalasi dan pengkabelan. Jadi bukan hanya sekedar nyambung kabel saja, tetapi instalasi dan pengkabelan ini harus diketahui oleh seorang teknisi listrik. Contohnya seperti menentukan ukuran kabel. Menentukan ukuran kabel itu tidak mudah teman-teman. Kalau di sini kan rata-rata kebanyakan secara otodidak itu untuk ke lampu atau kemana 1,5 atau 0,75. Contohnya untuk ke stop kontak bisa 2,5 dan lain-lain. Itu hanya sekedar teori saja teman-teman. Tetapi ada perhitungannya yang tertentu, yaitu menentukan ukuran kabel itu tidak gampang bagi seorang yang tidak mengetahui teknisi listrik atau tidak belajar listrik. Kalau sudah belajar listrik mah gampang cara menentukan ukuran kabel itu, yaitu dengan menentukan kuat hantar arusnya. Kan ada tabelnya. Apakah seorang tukang-tukang yang lain tahu apa itu KHA atau kuat hantar arusnya? Apakah tukang-tukang yang lain juga bisa menentukan ukuran kabel yang benar? Nah, jadi sesuaikan dengan kemampuan dari teknisi masing-masing. Kalau tukang bangunan ya mengerjakan bangunan. Kalau tukang listrik ya mengerjakan listrik gitu kan. Jangan dihajar semua, kayak gitu. Jadi teknisi itu harus wajib mengetahui instalasi dan pengkabelan, seperti menentukan ukuran kabel sesuai dengan kuat hantar arusnya. Selanjutnya apa? Yaitu selanjutnya mampu mengecekkan dan mengganti perangkat listrik. Seperti pengecekan apa ini? Yaitu untuk menentukan saklar, MCB, stop kontak, lampu, dan lain-lain. Jadi seorang teknisi itu mampu menentukan saklar. Bayangkan saja, bebannya 10 ampere contohnya. Menggunakan saklar yang 5 ampere coba. Nah, itu udah salah. Kalau seorang teknisi listrik yang asli itu ya harus bisa menentukan saklar tertentu. Jangan yang abal-abal, jangan yang KW. Nanti apa? Ya nanti bisa bahaya buat rumahnya. Kalau sudah mempunyai sertifikat itu tidak akan seperti itu. Akan benar-benar bisa menentukan saklar MCB, stop kontak, dan lampu. MCB juga jangan salah. Masalahnya kan banyak kan yang masih menanyakan, Bang, MCB grupnya harus berapa ampere, harus berapa grup, kan masih banyak yang kayak gitu. Kalau seorang
Yang mempunyai sertifikat itu tidak akan bertanya-tanya lagi seperti itu. Sudah pasti langsung paham apa yang harus dikerjakan di instalasi rumah tersebut. Kayak stop kontak. Stop kontak ini kan paling fatal teman-teman. Maksudnya paling vital. Beban dengan begitu besar dipasang stop kontak yang kekuatannya hanya 7 ampere, hanya 5 ampere gitu kan. Ya pasti kan banyak yang komentar, bang, yang original aja belinya, yang SNI gitu kan, supaya bagus. Ya silakan. Tapi jika yang tidak mempunyai budget, apakah kita iyain aja konsumen bilang gitu? Sebagai seorang teknis listrik harus mengasih saran, stop kontak mana yang bagus, mana yang kuat gitu kan. Pasangnya harus bagus, harus ada groundingnya seperti itu. Kalau hanya asal pasang saja bisa, silakan bisa nyala, tetapi yakin akan aman, yakin akan bisa menjadikan si rumahnya tidak terjadi masalah. Nah sekarang lampu. Lampu ini bukan hanya sekedar pasang lampu teman-teman. Untuk menentukan lampu kan banyak, ada wattnya, ada lumennya. Kalau hanya sekedar tukang teknisi yang abal-abal atau yang hanya sekedar bisa saja, nanti dipasangnya lampu yang keredupan, lampu yang keterangan gitu, lampu yang pedih di mata gitu kan. Itu ada aturannya teman-teman. Mana lampu untuk tidur, mana lampu untuk bekerja, mana lampu untuk di ruang tamu, itu ada perhitungannya sesuai dengan luas ruangannya. Lumennya berapa, wattnya berapa, itu harus ada perhitungannya teman-teman. Jangan asal pasang. Kalau mempunyai sertifikat tidak mungkin tidak tahu, sudah pasti bisa mengetahui pemasangan lampu seperti itu. Kalau konsumen masih banyak yang meremehkan, ya silakan saja, itu hak mereka kan. Di sini saya akan menjelaskan hanya apa yang harus teknisi tahu gitu. Tidak sekedar pasang sambung saja. Selanjutnya nih, teknisi itu harus mampu menggunakan alat-alat listrik. Masa seorang teknisi tidak mampu menggunakan alat listrik? Ya gak? Kalau sudah sertifikasi itu pasti diuji dulu teman-teman. Diujinya apa? Diujinya itu cara menggunakan multimeter, cara menggunakan measure, seperti ini. Nah, contoh multimeter, tang, measure, dan lain-lain. Measure itu adalah mereknya. Sebenarnya cara mengukur ground biasanya. Measure ini hanya merek. Masa seorang teknisi listrik tidak mempunyai pengetahuan tentang multimeter? Masa tidak mengetahui tentang tang? Tang aja bukan hanya sekedar tang. Ada kombinasi, ada tang lancip, ada tang ampere, dan lain-lain. Ini cara penggunanya harus benar. Bayangkan jika mengukur tegangan tapi dimasukkan ke DC. Ini ingin mengukur tegangan AC dimasukkan ke DC. Ya mana tahu kayak gitu kan? Yakin konsumen itu mempekerjakan orang seperti itu? Ya gak? Kalau hanya sekedar murah kan gampang, hanya sekedar pasang-pasang saja. Ya gak? Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu teknisi harus mampu menghitung rumus-rumus. Ya jelas lah, masa seorang teknisi gak bisa ngitung rumus? Tukang bangunan aja jago kok ngedesain tentang kamarnya, tentang kekuatan cakar ayamnya, dan lain-lain. Seorang teknisi juga harus mampu menghitung rumus-rumus. Contohnya seperti drop tegangan teman-teman. Ada yang tahu drop tegangan? Ini semakin jauh kabel yang digunakan, maka drop tegangannya itu akan semakin jatuh teman-teman. Bukan hanya sekedar pasang kabel gitu. Kembali lagi ke tadi ya. Jadi semakin panjang itu semakin drop tegangannya. Ini harus tahu rumus drop tegangan ini. Jangan sampai tidak tahu. Rumahnya kadang yang panjang-panjang itu rumahnya itu, ya kabelnya harus disesuaikan. Masa rumah segitu panjangnya contohnya dipasang kabel 0,75, ya turunlah, jatuh tegangannya nanti di ujungnya itu. Pasti teknisi itu pada tahu kalau sudah bersertifikasi teman-teman. Nanti akan diuji apa itu drop tegangan, apa itu tentang rumus-rumus tentang listrik. Apakah konsumen yakin memberikan pekerjaan ke orang yang seperti itu? Nah, kayak gitu teman-teman. Bukan keras ya di sini, tapi ngikutin standar teman-teman. Yang tidak setuju silahkan komentar saja, gak apa-apa. Ini hanya menentukan standar dari teknisi listrik. Oke? Jadi seorang teknisi itu tidak hanya sekedar pasang sambung saja. Saya aja di sini butuh waktu 9 tahun sekolah teman-teman. Sampai magister ini sangat lama teman-teman. 9 tahun itu tidak sebentar. Apa aja? Dari mulai SMK, S1, S2, selanjutnya akan S3, itu butuh waktu lama. SMK 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Itu pun kalau lancar. Kalau banyak masalah, skripsinya, tesisnya, kadang pusing, nyari-nyari jurnal, nyari-nyari artikel, itu akan lama. Maka dari itu, jangan menyepelekan teknisi listrik atau tukang listrik teman-teman. Ini bagi konsumen, saya harap konsumen memahami apa yang saya jelaskan ini. Supaya apa? Jadi tujuannya itu buat apa sih ini? Tujuannya itu yaitu buat keamanan dan keselamatan konsumen sendiri. Kalau sudah bersertifikat kan otomatis pemasangannya itu akan aman. Keamanannya aman sekali.
K3-nya dijalankan, K2-nya juga dijalankan. Itu untuk siapa? Untuk konsumen. Jadi tidak akan banyak lagi kebakaran-kebakaran disebabkan oleh listrik. Rata-rata kan di berita-berita itu kebakaran-kebakaran itu kan disalahkannya listrik lagi. Itu karena apa? Ya karena tukangnya tidak bersertifikasi, teman-teman. Asal pasang saja, asal sambung saja, tidak menentukan ukuran kabel berapa dan lain-lain. Ini ya, jadi yang salah siapa? Ya gak tahu. Jadi intinya di sini tujuannya yaitu untuk keamanan dan keselamatan konsumen sendiri. Maka dari itu saya harap konsumen memperhatikan teknisi listrik. Ya kalau dikasih harga sekian ya terima, saling nego, yang penting aman, bersertifikasi, dan rumahnya tidak ada masalah sekalipun. Seperti itu teman-teman. Jika ada teknisi yang komplain tentang masalah ini berarti bukan teknisi, konsumen saja sama berarti. Jika ada teknisi juga yang bilang kemahalan lah, nanti gak laku seorang teknisi, ya itu ya resiko Anda sendiri. Kenapa yang murah-murah diterima? Maka dari itu ya konsumen itu meratakan sesuai harga yang mereka sesuaikan. Kalau teman-teman main terima ya udah wassalam. Di sini saya hanya menjelaskan sesuai dengan standarisasi. Saya harap kalian paham gitu kan. Kalau paham kan enak buat tukang listriknya, hidup sejahtera gitu kan, sekolah bertahun-tahun pun tidak rugi gitu kan. Jadi semuanya rumahnya menjadi aman. Bukan rumah aja ya, ada di industri juga aman gitu. Oke, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan. Bagi yang komplain silahkan komplain saja di komentar. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.